Hai, welcome to Felix Chris Channel. Saya Felix Chris Nugraha yang punya channel. Apa kabar? Baik ya? Oke, kalau selama ini di channel ini kamu sering banget ngeliat aku sepedaan keliling-keliling gitu ya, muter-muter lah kesana kesini segala macam bareng Bapak Ibu, bareng sama teman-teman gitu ya. Mungkin kamu kadang-kadang wondering juga kalau misalnya sepeda itu sebenarnya originally-nya itu asalnya di mana dan kapan mulai ditemukan. Nah, hari ini kita bakal bahas itu, sejak kapan sepeda mulai ada dan beberapa jenis-jenis sepeda yang mungkin familiar sama kamu, tapi sebenarnya kamu juga nggak tahu namanya apa mungkin. Dan kenapa sepeda beda-beda? Fungsinya apa? Kenapa mereka harus dibedakan? Padahal sama-sama sepeda. Sepeda itu, kalau dari asal katanya, nih sepeda, ternyata ada hubungannya dengan asal dia ditemukan. Itu dari Perancis. Dulu sebutannya adalah, aku lihat dulu di Google, ini ya, biar pronounce-nya jelas. Nah, velocipede itu dari bahasa Prancis. Namanya itu awalnya. Si velocipede ini ditemukan atau awal mula atau nenek moyangnya sepeda gitu dari Prancis. Kemudian di Belanda nyebutnya adalah velocipede. Nah, velocipede dan velocipede ke bahasa Indonesia akhirnya jadi velosipeda gitu. Bahasa Jawa pit atau sepeda. Apa namanya, velocipede ini kalau diterjemahkan menjadi kereta angin gitu kan. Dia adalah kendaraan roda 2 atau 3, punya stang tempat duduk dan digerakkan pakai kaki untuk menjalankannya. Tapi awalnya dulu si velocipede ini belum ada kayak sekarang gitu. Jadi masih belum ada kayak suspensinya. Mungkin dudukannya juga masih keras gitu. Jadi kalau misalnya dipakai di jalan terjal gitu ya, itu kayak ya sakit semua badannya. Bayangin naik sepeda yang nggak bisa ada suspensionnya gitu, nggak ada shock breakernya. Bayangkan, itu segala macam. Terus akhirnya itu berkembang. Jadi di Perancis itu mulai dari awal abad ke-18 si velocipede ini mulai muncul. Kemudian setelah itu ada penyempurnaan, ada yang nemuin bagian ini, bagian itu jadi satu, kemudian seperti jadi sepeda yang kita kenal sekarang ini. Gitu. Nah, salah satu penemunya itu adalah seorang pekerja yang kayak mandor hutan gitu di tahun 1818. Namanya adalah Baron Caris Dries von Sorbronne. Kurang lebih seperti itu cara pengucapannya. Dia membuat alat transportasi roda 2 gitu yang diambil idenya kayak dari si velocipede ini untuk keliling-keliling hutan gitu. Jadi butuh yang mobilitas tinggi. Kalau misalnya naik kereta, kuda terlalu besar gitu ya, mungkin repot. Kalau jalan kaki capek, jadi dia butuh satu alat transportasi yang lebih efektif gitu untuk keluar masuk ke hutan gitu. Nah, setelah itu ditemukan penemuan lain yang bisa menunjang tadi keamanan dan kenyamanan si pengendara sampai akhirnya jadi seperti sepeda yang kita kenal sekarang ini. Terus, nah sekarang kita bahas jenis-jenis sepeda. Nah, yang pertama termasuk yang paling terkenal itu sepeda-sepeda yang besar, sepeda zaman dulu gitu ya, atau sepeda ontel yang kita tahu. Dulu populer banget, memang dibuat untuk postur-postur Eropa yang badannya tinggi-tinggi gitu ya. Kalau sekarang sih nggak banyak lagi kelihatan, tapi mungkin kalau misalnya di desa-desa gitu ya. Dulu aku sempat ngeliat di Kulon Progo waktu main ke daerah-daerah Nanggulan itu, Pak Tani-Pak masih pakai sepeda ontel yang memang besar dan berat, besinya besar banget gitu ya, udah agak karatan karena mungkin memang nggak terlalu dirawat, tapi juga masih kelihatan kokoh gitu, masih kerasa kalau pasti naikin gitu kayak kokoh banget. Untuk bawa-bawa barang juga oke. Tapi kalau di kayu ya paha dan kempolnya pasti langsung kenceng gitu. Bahkan konon katanya becak yang kita tahu sekarang ini itu adalah hasil modifikasi sepeda ontel gitu. Jadi nenek moyangnya becak itu adalah sepeda ontel. Yang kedua, ini juga cukup populer sekarang adalah mountain bike atau sepeda gunung atau disingkat MTB. Relatif besar dan perkasa, bannya juga lebih tebal gitu ya, dan memang rakanya kuat karena bisa dipakai di non jalan raya. Jadi untuk downhill, untuk misalnya di kota gede gitu ya, di gang-gang kecil itu mountain bike enak banget. Terus kalau misalnya mau off-road di jalan terjal itu mountain bike enak banget gitu ya. Jalan tanah, jalan aspal itu bisa dipakai mountain bike. Kemudian yang populer sekarang juga banyak yang punya adalah road bike atau sepeda yang untuk di jalan raya.
jalan aspal, jalan yang tidak terjal dan treknya cukup besar gitu ya. Kalau kita lihat-lihat, biasanya mereka ini kelihatan kayak eksklusif dan keren banget gitu kalau pakai road bike, apalagi bareng-bareng gitu ya. Bedanya ramping, kecil, minimalis, terus pengendaranya pakai jersey-nya, sepatu khusus, pakai helm lengkap segala macam. Itu kalau bareng-bareng tuh kayak udah keren pokoknya. Aku melihat itu keren karena aku belum punya. Yang selanjutnya ini sudah terkenal juga dari mungkin zaman dulu ya, 90-an sempat tren banget, itu adalah BMX. Nah, ayo apa kepanjangan BMX? Pasti nggak tahu kan? Aku juga baru-baru tahu belakangan ini setelah aku mulai menggeluti dunia sepeda gitu ya. BMX itu adalah bicycle motocross gitu. Dia ini memang model dan rangkanya itu sedang dan tempat duduknya tidak terlalu rendah gitu. Dia memang didesain untuk digunakan di sebuah atraksi gitu ya. Kita kalau lihat-lihat atraksi sepeda yang misalnya pakai trek merosot turun terus naik lagi segala macam dengan atraksi-atraksi yang luar biasa itu, biasanya dipakai adalah BMX. Kemudian ini yang suka sepeda-sepeda cantik, sepeda gemes, itu adalah city bike. Biasanya ada keranjang di depannya gitu ya. Kalau untuk foto-foto, terus tur keliling kota, jarak dekat, city bike ini enak banget. Terus yang selanjutnya adalah lowrider. Ini sepeda yang memang terinspirasi dari lowrider gitu ya. Dia itu punya sistem hidrolis yang bisa dinaik turunkan. Terus juga handlernya tinggi, tempat duduknya serendah mungkin gitu ya, dan biasa dipakai di kontes atau pameran gitu. Karena memang sebenarnya kalau dipakai jarak jauh atau untuk trek yang cukup panjang sebenarnya agak nggak nyaman sih, karena memang fungsinya kan dia memang untuk atraksi gitu ya, atau untuk kompetisi. Sepeda lipat yang selanjutnya yang sekarang populer banget. Sepeda lipat ini memang ya namanya sepeda lipat, bisa dilipat tentu saja ya. Kalau yang di kota-kota besar, kalau misalnya mau komuter gitu, mungkin dia naik bis dulu, sepeda yang dilipat, kemudian turun di halte, sepeda dibuka, terus kemudian kayuh lagi. Nanti pulangnya mungkin juga bisa gitu kalau mau naik kereta KRL, pas sampai di KRL dilipat, terus nanti turun KRL, lanjut lagi dia naik sepeda. Itu sangat lumayan membantu sekali sepeda lipat ini. Next itu sepeda listrik. Nah, ini cukup membantu untuk yang sudah sepuh, sudah tua gitu, atau mungkin yang difabel gitu ya. Ini sangat membantu sekali karena termasuk cuman kadang-kadang bisa dikayuh sedikit. Kalau pengen ngayuh bisa dikayuh, tapi kalau nggak pengen ngayuh ya tinggal pakai gasnya aja. Memang kalau dibandingin dengan motor jauh gitu ya, karena memang lebih santai, tapi cukup membantu apalagi kalau misalnya jarak dekat atau di seputaran kota gitu ya. Sepeda listrik ini cukup membantu sekali. Terus ada juga sepeda gandeng, tahu ya, yang satu sepeda untuk 2 atau 3 orang gitu. Itu untuk piknik, untuk sama keluarga gitu, asik banget karena bisa buat sambil rekreasi gitu ya. Tapi kayaknya nggak banyak yang punya juga. Mungkin di beberapa tempat-tempat wisata mungkin ada kali ya. Selanjutnya adalah sepeda fiksi. Nah, ini sempat tren banget beberapa tahun lalu. Semua anak-anak muda punya sepeda fiksi gitu ya. Bedanya adalah kenapa fiksi? Karena dia fix, alias cuman misalnya bisa dikayuhnya ke depan, nggak ada remnya. Jadi kalau ngeremnya adalah ditahan. Andai kata sepeda ini bisa atrak, nah itu dikayuh ke belakang dia mundur tuh. Tapi sayangnya itu agak mustahil dilakukan ya. Kemudian ada juga unicycle. Kalau bicycle itu kan 2, bicycle 2. Kalau unicycle berarti 1, alias sepeda roda 1 yang biasa kita lihat di mungkin sirkus atau di atraksi-atraksi akrobatik. Nah, itu unicycle. Aku aja mikir ya, kalau misalnya orang itu naik sepeda roda 2 itu kan harus belajar balance ya. Dan di awal-awal pasti jatuh. Ini sepeda roda 1 itu kayak mana caranya orang bisa naik itu ya. Terus yang selanjutnya termasuk yang banyak dimilih anak-anak kecil, sepeda mini. Ada roda 2, ada roda 3 gitu ya, dipunya anak-anak untuk belajar naik sepeda untuk pemula. Ya nggak salah sih kalau kamu misalnya sudah cukup dewasa, kamu pakai sepeda mini ya nggak apa-apa. Tapi kayak semacam merepotkan diri sendiri, bukan? Terus yang terakhir adalah sepeda motor yang semua orang sekarang punya. Kan itu basicnya adalah sepeda aja gitu, tapi dikasih motor, bahan bakar, jadi kita nggak perlu ngoyong, nggak perlu genjot aja, jadi tinggal main gas. Itu dia sepeda-sepeda yang ada di dunia ini, dan bukan tidak mungkin
akan ada sepeda-sepeda jenis lain nantinya, kita tinggal tunggu aja. Atau kalau misalnya mungkin aku ada jenis sepeda yang belum disebut, coba ditulis di kolom komentar ya, kira-kira sepeda apa lagi mungkin kamu sekarang sedang mengerjakan prototipe sepeda apa. Nah, boleh tulis di komentar ya. Oke, itu bahasan kita untuk hari ini tentang sepeda. Jangan lupa like dan subscribe dan juga tekan tombol notifikasi jadi kamu bisa tahu kapan ada video-video baru ya. Felix Chris pamit, jangan lupa juga follow Instagram Felix Chris. Bye bye.